ada P3K, usianya 25 tahun nih, kemarin baru diangkat sebagai P3K gitu ya. Usia 25 tahun Bapak dan Ibu, boleh diperhatikan kursor yang saya sampaikan di layar ya. Ini yang 25 tahun, katakanlah kalau misalnya JHT 3,25% dikonversikan ke dalam rupiah itu sekitar 200 ribuan. 200 ribu lah kita anggap ya per bulan, Bapak dan Ibu semua. Nah, Bapak dan Ibu jangan salah, kalau PNS potongannya itu 3,25% dari gaji, sehingga ketika gajinya naik, tentu preminya juga jadi naik ya, tidak flat. Nah, ini kami buat flat ya Bapak dan Ibu ya. Untuk program ini preminya flat. Jadi Rp200.000 flat, meskipun Bapak dan Ibu sebagai PNS ataupun P3K nanti mendapatkan kenaikan gaji terus-menerus, tapi preminya kita buat flat biar mudah. Dengan usia 25 tahun, Bapak dan Ibu, katakanlah iurannya Rp200.000 saja, dan masa usia pensiun P3K misalnya 58. Kami berharap Bapak dan Ibu, kami doakan sepenuh hati, Bapak dan Ibu diperpanjang terus kontraknya sampai dengan pensiun ya. Jadi, kalau pensiun di usia 58, berarti pengabdiannya Bapak dan Ibu 33 tahun lagi. Nah, selama 33 tahun mengiur 200.000, sebetulnya total uang, total iuran Bapak dan Ibu itu adalah 79 juta. Jadi selama 33 tahun mengiur terus tiap bulan, itu total iuran Bapak dan Ibu adalah 79 juta. Tapi yang akan kami kembalikan kepada Bapak dan Ibu P3K adalah 146 juta rupiah. PNS itu kan setiap bulan sebetulnya dapat potongan kurang lebih 8%. 8% dari PT Taspen itu untuk apa aja? 3,25%-nya itu untuk THT dan 4,75-nya itu untuk pensiun bulanan. Makanya untuk PNS punya nanti dua manfaat yang saat ini belum didapatkan oleh P3K. PNS punya THT dan juga manfaat pensiun bulanan, dan ini tidak gratis Bapak dan Ibu. Saya sudah keliling di Indonesia, ke seluruh Indonesia hampir dari Sabang sampai Merauke, diskusi dengan seluruh teman-teman P3K. Ibu teman-teman P3K ini yang belum terinfo. Teman-teman P3K berpikir bahwa PNS itu dapat manfaat THT dan juga pensiun bulanan itu gratis gitu. Padahal enggak gratis. Itu ada potongan kurang lebih 8, enggak kurang lebih, exact 8%. 3,25%-nya untuk THT dan 4,75-nya untuk pensiun bulanan, dan itu dipotong dari semenjak PNS diangkat sebagai CPNS sampai dengan nanti pensiun. Nah, sekarang teman-teman P3K ini belum mendapatkan dua manfaat yang terakhir, itu tadi JHT dan pensiun bulanan. Kalau JKK JKM semuanya udah dapat, baik PNS ataupun P3K. Untuk JKK JKM alhamdulillah sudah dapat, dan ini gratis. JKK JKM ini nggak ada potongan sama sekali ya Bapak dan Ibu ya. Ini yang bayarin adalah pemerintah sebagai pemberi kerja gitu ya. Nah, lagi-lagi saya bertanya Bapak dan Ibu, oh berarti PNS itu mendapatkan dua manfaat terakhir tidak gratis, itu tolong digarisbawahi. Nah, sekarang teman-teman P3K ini kenapa belum dapat? Karena belum ada potongan. 8%-nya ini Bapak dan Ibu cair semua ke rekeningnya Bapak dan Ibu P3K. Beda halnya dengan PNS. Kalau PNS kan sudah dipotong dulu, baru nanti yang masuk ke rekening itu sudah bersih. Nah, kalau P3K itu yang 8%-nya cair semua ke rekening. Kok bisa, Mbak Sofi, kok bisa berbeda? Ya, meskipun sudah ada undang-undangnya bahwa yang namanya ASN, artinya PNS dan P3K itu akan mendapatkan 4 manfaat ya, JKK, JKM, kemudian JHT dan juga pensiun bulanan. Tetapi untuk P3K, saya boleh bilang junior gitu ya, kan PNS sudah lebih ada duluan. Nah, P3K ini masih nungguin PP. Peraturan pemerintahnya belum ada. Dan jujur Bapak dan Ibu, kalau saya dari pengalaman saya pribadi gitu ya, dari undang-undang ke PP, biasanya lama banget kan rekan P3K di seluruh Indonesia yang ketika pensiun itu hanya dapat kata terima kasih, nggak dapat JHT, apalagi pensiun bulanan gitu ya. Karena apa? Karena PP-nya belum ada, yang ngurusin yang peraturan detailnya belum ada, sehingga 8%-nya cair ke rekening Bapak dan Ibu semua. Nah, hari ini PT Taspen sebetulnya punya solusi untuk Bapak dan Ibu P3K dan juga PNS. Loh Mbak Sofi, kok sama PNS juga kan? Padahal yang butuh JHT dan pensiun bulanan itu adalah P3K. Kami kan sudah punya THT dan pensiun bulanan. Nanti saya akan bahas Bapak dan Ibu. Kita langsung masuk ke materi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di layar, nah, di sini saya bisa sampaikan ya, yang namanya ASN ada dua, PNS dan P3K, sebetulnya semuanya bisa mendapatkan manfaat yang sama kalau dari undang-undang punya ya, yaitu jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, tadi Mas Tony sudah sampaikan, ada JKK JKM, ini sudah gratis, alhamdulillah P3K dan PNS sudah dapat. Ini dia masalahnya nih, ini yang berbeda. Nah, tapi kita harus sama-sama sepakat Bapak dan Ibu bahwa PNS dapat dua manfaat terakhir tidak gratis. Ada potongan 8% gitu ya. Untuk P3K 8%-nya ini masih cair semua ke rekening. Kayaknya Bapak dan Ibu, alhamdulillah berarti gaji kami cair semua ke rekening kami dong Mbak Sofi, nggak ada potongan. Iya, mungkin Bapak dan Ibu bisa bilang alhamdulillah sekarang. Tapi Bapak dan Ibu percayalah, atas keterangan rekan-rekan P3K yang sudah pensiun, beliau-beliau malah sedih.
Sedih kenapa? Karena ternyata akhirnya ketika pensiun nggak dapat apa-apa, cuman ucapan terima kasih. Makanya tadi kami hadir Bapak dan Ibu untuk menawarkan solusi atas permasalahan teman-teman P3K dan PNS lagi-lagi. Ini boleh di-capture, tapi nanti materinya juga insya Allah akan kami sampaikan ke panitia, jadi Bapak dan Ibu akan dapat juga materinya. Pak, Bu, kita bahas PNS dulu nih. Ini adalah data dari Kementerian Keuangan. Tahukah Bapak dan Ibu semua? Coba saya ingin berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu di chatbox ya. Silahkan yang bisa bantu jawab, silahkan jawab Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu semua, golongan tertinggi ASN, baik itu P3K ataupun PNS, itu golongan berapa Bapak dan Ibu? 4, Mbak Sofi, 4E, Pak Hendra, terima kasih, Bu Septi, terima kasih, Bu Sandra, terima kasih, Bu Adel, terima kasih. Betul, Bapak dan Ibu semua, jawabannya adalah 4E. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau mengabdi gitu ya sebagai PNS ataupun P3K, jabatan tertingginya adalah eselon 1 atau golongan 4E. Pak, Bu, saya pengen cerita. Ada eselon 1 dengan masa mengabdi sudah hampir 40 tahun. Jabatan paling tinggi berarti kan? Kemudian masa pengabdian juga hampir 40 tahun. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu semua, beliau ini ketika pensiun akan mendapatkan THT berapa? Beliau sebagai PNS. Nah, sebagai gambaran saja ya Bapak dan Ibu ya, ada rekan saya eselon 1 juga di BUMN. Ketika beliau pensiun, BUMN itu kalau pensiun setidak-tidaknya kalau jabatan udah eselon 1 dengan masa kerja 35 tahun, 40 tahun, itu setidak-tidaknya mereka akan terima sekitar 1 sampai 2 miliar setidak-tidaknya. Nah, menurut Bapak dan Ibu semua silahkan masuk ke chatbox. Kalau PNS kan punya manfaat THT tuh. Nah, kira-kira PNS eselon 1 golongan 4E masa kerja hampir 40 tahun, kira-kira THT-nya berapa? Coba silahkan masuk ke dalam chatbox. Pak Hadis, 2,5 miliar Mbak Sofi, Bu Rizka 2,5 miliar Mbak Sofi, Pak Ezra 1 miliar Mbak Sofi gitu ya. Iya, harapannya begitu Bapak dan Ibu, harapannya begitu. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, seorang eselon 1, jadi Bapak dan Ibu pun teman-teman P3K pun kan sangat berkesempatan untuk jadi eselon 1 gitu ya. Nah, tetapi ternyata PNS golongan 4E eselon 1, pengabdian hampir 40 tahun, THT yang akan beliau dapatkan hanya 100 jutaan saja, Bapak dan Ibu. Tuh, kan berarti langit bumi ya. Kok bisa begitu Mbak Sofi? Kan tadi BUMN bisa dapat 1 miliar, 2 miliar kata Mbak Sofi. Tapi kok kalau PNS hanya dapat 100 jutaan saja? Karena ada perbedaan potongan. Tadi saya sampaikan kalau PNS potongan THT-nya hanya 3,25% Bapak dan Ibu. Sedangkan rekan-rekan saya yang ada di BUMN potongannya itu 20 sampai 30% per bulan. Makanya THT-nya juga dapat 2 miliar, dapat 3 miliar gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, artinya Bapak dan Ibu PNS nih, meskipun sudah memiliki manfaat THT, sebetulnya kalau kita berbicara dengan berdiskusi dengan pakar ekonomi, Bapak dan Ibu boleh deh kapan-kapan diskusi dengan pakar ekonomi, coba tanya. Untuk mempersiapkan hari tua agar persiapan kita lebih baik, berapa sih Pak yang harus saya siapkan dananya agar hari tua saya persiapannya oke? Jawaban pakar ekonomi bilang begini, setidak-tidaknya 1 miliar itu harus ada di tabungan. Beliau bilang begitu Bapak dan Ibu. Nah, kita sama-sama introspeksi diri, terutama untuk teman-teman PNS dulu nih. Teman-teman tadi saya sudah spill bahwa setinggi-tingginya jabatan teman-teman dengan masa kerja selama-lamanya pun maksimal THT yang akan teman-teman dapatkan adalah 100 juta aja. Pakar ekonomi bilang harusnya 1 miliar. Nah, berarti teman-teman harusnya sudah bisa jawab kira-kira cukup apa enggak tuh THT-nya. Makanya kenapa saya bilang Bapak dan Ibu, meskipun Bapak dan Ibu PNS sebetulnya masih butuh di top up THT-nya. Nah, ini saya berbicara dengan teman-teman PNS. Kalau PNS saja Bapak dan Ibu menyatakan, mohon izin, 7 dari 10 PNS menyatakan belum siap menghadapi hari tua ketika mau masuk usia pensiun. Karena apa? Karena tadi ternyata uang yang didapatkannya juga terbatas. Kira-kira tolong dijawab di chatbox untuk teman-teman P3K. Kalau PNS aja merasa belum siap, Bapak dan Ibu P3K yang sudah jelas tidak mendapatkan mohon izin, belum mendapatkan manfaat JHT sampai detik ini, kira-kira Bapak dan Ibu akan merasa lebih tenangkah? Ya kalau Bapak dan Ibu kembalikan pertanyaannya ke saya, tentu saya sih ngeri-ngeri sedep Bapak dan Ibu, senior saya aja nih, teman-teman PNS yang sudah punya THT, bilang saya belum siap untuk menghadapi hari tua, apalagi saya yang bahkan tidak punya manfaat JHT. Makanya kenapa saya hadir untuk membawa solusi. Untuk teman-teman PNS yang sudah punya manfaat THT, berarti kalau dengan ikut programnya kami dari Taspen Group, jadi punya dua. Dari Taspen dapat, dari Taspen Live dapat. Nah, sedangkan untuk teman-teman P3K yang sampai hari ini
statusnya masih dalam penantian nih, masih harap-harap cemas kapan PP-nya datang gitu ya. Aduh ternyata datangnya lama banget, padahal saya mau pensiun 2 tahun lagi gitu. Nah Bapak dan Ibu silahkan ikut program kami sehingga ketika Bapak dan Ibu nanti masuk usia pensiun, Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan JHT. Bedanya gitu. Jadi untuk PNS nanti dapatnya 2 dari Taspen dan dari Taspen Life. Untuk teman-teman P3K minimal dari kami juga dapat. Silahkan Bapak dan Ibu perhatikan bahwa eselon 1 pun dapat manfaat THT ini nih. Manfaat THT lamsam hanya sekitar 100 jutaan saja maksimal. Kalau Bapak dan Ibu pensiunnya di bawah eselon 1, katakanlah golongan 3C, karena mayoritas ASN itu pensiunnya di golongan 3C ya Bapak dan Ibu ya. Berarti hanya sekitar dapat 70 jutaan, nggak mungkin bisa dapat 100 juta, karena secara masa pengabdian dan juga jabatannya berbeda gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, solusinya apa dong Mbak Sofi untuk kami PNS dan juga untuk P3K? Solusinya adalah program kami namanya Taspensafe Bapak dan Ibu. Taspensafe ini program kumpulan, jadi Bapak dan Ibu nggak bisa ikut sendiri, nanti akan dibantu pendaftarannya secara kolektif dari SDMO-nya di kantor pusat ya Bapak dan Ibu. Nanti kami akan berdiskusi lebih lanjut. Tapi izinkan saya memperlihatkan sedikit cuplikan atau gambaran tentang program Taspensafe. Yuk kita sama-sama perhatikan di layar Bapak dan Ibu. Jadi katakanlah begini, ada P3K usianya 25 tahun nih, kemarin baru diangkat sebagai P3K gitu ya. Usia 25 tahun Bapak dan Ibu, boleh diperhatikan kursor yang saya sampaikan di layar ya. Ini yang 25 tahun, katakanlah kalau misalnya JHT 3,25% dikonversikan ke dalam rupiah itu sekitar 200 ribuan. 200 ribu lah kita anggap ya per bulan, Bapak dan Ibu semua. Nah, Bapak dan Ibu jangan salah, kalau PNS potongannya itu 3,25% dari gaji, sehingga ketika gajinya naik, tentu preminya juga jadi naik ya, tidak flat. Nah, ini kami buat flat ya Bapak dan Ibu ya. Untuk program ini preminya flat. Jadi 200 ribu rupiah flat, meskipun Bapak dan Ibu sebagai PNS ataupun P3K nanti mendapatkan kenaikan gaji terus-menerus, tapi preminya kita buat flat biar mudah. Dengan usia 25 tahun, Bapak dan Ibu, katakanlah iurannya 200 ribu rupiah saja, dan masa usia pensiun P3K misalnya 58. Kami berharap Bapak dan Ibu, kami doakan sepenuh hati, Bapak dan Ibu diperpanjang terus kontraknya sampai dengan pensiun ya. Jadi, kalau pensiun di usia 58, berarti pengabdiannya Bapak dan Ibu 33 tahun lagi. Nah, selama 33 tahun mengiur 200 ribu, sebetulnya total iuran Bapak dan Ibu itu adalah 79 juta. Jadi selama 33 tahun mengiur terus tiap bulan, itu total iuran Bapak dan Ibu adalah 79 juta. Tapi yang akan kami kembalikan kepada Bapak dan Ibu P3K adalah 146 juta rupiah. Bapak Ibu mohon izin, sepanjang sejarah PT Taspen tidak ada satupun PNS jabatan tertinggi masa kerja 40 tahun dapat THT 146 juta. Nggak ada. Nah, dengan program ini, Bapak dan Ibu P3K, terlepas apapun nanti jabatan Bapak dan Ibu ketika pensiun, Bapak dan Ibu akan mendapatkan JHT di atas eselon 1. Itu kerennya program ini. Itu yang pertama, untuk teman-teman P3K dulu nih. Kemudian, teman-teman P3K perlu tahu bahwa teman-teman P3K ini nggak punya askem. Beda halnya seperti PNS. Kalau PNS punya askem, kalau teman-teman P3K tidak memiliki manfaat askem. Nah, dengan mengikuti program ini tadi yang 200 ini, teman-teman dapat askem tuh. Nih, dapat askem 10 juta rupiah gitu ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kepake tentu saja teman-teman. Saya berdoa Bapak dan Ibu semua sehat walafiat sampai dengan pensiun, sehingga nanti pensiunnya juga bisa sejahtera dan uang yang ini cair gitu ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi lagi-lagi intinya yang ingin saya sampaikan, dengan satu program Bapak dan Ibu P3K bisa mendapatkan JHT yang bahkan besarannya bisa di atas eselon 1 gitu ya, terlepas apapun nanti jabatan Bapak dan Ibu di kemudian hari, dan Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan askem. Mbak Sofi, kalau saya umurnya bukan 25, saya umurnya 30 tahun. Oke, kita sama-sama lihat yang 30 tahun Bapak dan Ibu. Kalau 30 tahun, pensiunnya 58, berarti pengabdian Bapak dan Ibu 28 tahun lagi. 28 tahun mengiur 200 ribu, total uang Bapak dan Ibu setorkan itu 67 juta. Tapi yang akan kami kembalikan tuh masih setara dengan eselon 1 loh, luar biasa loh. Yang akan kami kembalikan 112 juta Bapak dan Ibu, plus askemnya juga. Nah, Mbak Sofi itu kan P3K, kalau saya PNS gimana? Sama. Berarti kalau teman-teman PNS dapatnya 2. Nanti dari Taspen dapat, tergantung tadi tabel yang Bapak dan Ibu saya sudah perlihatkan dari Kementerian Keuangan. Nanti begitu pensiun, lihat aja Bapak dan Ibu pensiunnya di golongan berapa, maka itu yang akan Bapak dan Ibu dapatkan. Nah, kalau Bapak dan Ibu ikut juga program kami, maka akan dapat manfaat yang kedua, manfaat ini. Dan cairnya bersamaan tanpa perlu diklaim. Nah, banyak kan rata-rata, aduh asuransi males deh, nanti giliran pas lagi daftar gampang, giliran diklaim susah. Nah, kalau Taspen Life klaimnya itu bahkan tidak perlu diklaim. Jadi ketika Bapak dan Ibu pensiun, jangan kaget kalau tiba-tiba kok ada uang banyak banget nih masuk, satu dari PT Taspen, satu dari Taspen Life, padahal saya nggak ngeklaim sama sekali. Iya, ini program ini cairnya akan otomatis ketika Bapak dan Ibu pensiun gitu ya.
Nah, Mbak Sofi, apakah ada syarat-syarat lain yang perlu kami ketahui terkait program ini? Ada. Ada hal yang perlu saya terbuka untuk Bapak dan Ibu semua ya. Jadi, Bapak dan Ibu, program ini tentu saja membutuhkan komitmen dari Bapak dan Ibu semua. Minimal komitmennya adalah 3 tahun, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu minimal kepesertaan untuk mengikuti program ini adalah 3 tahun. Apa yang terjadi kalau Bapak dan Ibu berhenti sebelum 3 tahun? Berhentinya karena alasan apapun ya Bapak dan Ibu ya. Misal Bapak dan Ibu diputus kontrak, atau mungkin Bapak dan Ibu tidak diputus kontrak sih, tapi Bapak dan Ibu mengundurkan diri begitu saja gitu ya dari programnya kami. Nah, tentu saja ada konsekuensi yang akan kami mau tidak mau berikan kepada Bapak dan Ibu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah nilai tunai yang akan Bapak dan Ibu dapatkan itu tidak full. Berkurang kurang lebih sekitar 100 ribuan kalau nggak salah ya. Ini saya perlihatkan saja langsung detailnya Bapak dan Ibu. Jadi program kami ini komitmennya 3 tahun. Kenapa? Karena dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, nanti nilai tunainya masih minus sedikit. Jadi ada biaya-biaya dulu yang kami bebankan kepada Bapak dan Ibu di 3 tahun pertama. Dan ini hanya terjadi apabila Bapak dan Ibu mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri sih enggak ya Bapak dan Ibu ya. Kita bahas. Tahun pertama misalnya Bapak X, tahun pertama ikut 200 ribu, berarti kan tahun pertama total uangnya 2,4 juta yang sudah disetorkan kepada kami gitu ya, kepada PT Taspen dan Taspen Life. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengundurkan diri di tahun pertama, silahkan lihat di nilai tunai ya Bapak dan Ibu ya. Di nilai tunai yang hilang itu hampir 140 ribu. Jadi yang kami kembalikan hanya 2.268.000. Ada 140 ribu yang hilang. Tahun kedua Bapak dan Ibu kan nyetor terus tuh. Total uangnya berarti sudah naik, sudah jadi 4.800.000. Kalau Bapak dan Ibu berhenti dari kepesertaan di tahun kedua, yang kami kembalikan hanya 4.600.000 gitu ya. Ada 180 ribu yang hilang. Tahun ketiga total uang yang Bapak dan Ibu setorkan itu 7.200.000. Yang akan kami kembalikan 7.119.000, kurang lebih 90 ribunya hilang, 80 ribu nih masih hilang. Silahkan perhatikan tahun keempat Bapak dan Ibu. Pokoknya udah lewat 3 tahun deh. Begitu lewat 3 tahun, total uang yang Bapak dan Ibu setorkan di tahun keempat adalah 9,6. Tapi kalau Bapak dan Ibu berhenti di tahun keempat, yang kami kembalikan 9,7.500. Tuh, ini adalah bukti bahwa sebetulnya selama masa kepesertaannya lewat dulu 3 tahun, maka sudah tidak ada potongan. Pun misalnya Bapak dan Ibu berhenti di tengah jalan, artinya sebelum 3 tahun, potongannya juga manusiawi banget. Nggak hilang 50% loh Bapak dan Ibu. Nggak hilang 70%. Nggak, yang hilang cuma 100 ribuan aja ya. Jadi menurut saya masih sangat wajar. Apalagi tahun keempat sudah tidak ada potongan. Tuh Bapak dan Ibu silahkan lihat di bagian nilai tunai dari tahun keempat ke atas. Mau dibandingkan dengan akumulasi premi di tahun manapun, sudah tidak ada lagi yang sama. Artinya pengembangannya sudah berjalan dari semenjak tahun keempat. Dan kerennya program kami, Bapak dan Ibu, semua nominal yang tadi muncul di layarnya Bapak dan Ibu, itu bisa Bapak dan Ibu dapatkan, bisa langsung Bapak dan Ibu lihat dari handphone. Bapak dan Ibu kan semua pasti punya handphone. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu bisa akses aplikasi kami namanya My Taspen Life. Di dalam aplikasi kami, Bapak dan Ibu bisa cek, oh uang saya nih, saya udah ikut 4 tahun. Saya mau ngecek nih, kata Mbak Sofi, kalau udah 4 tahun sudah positif. Cek aja Bapak dan Ibu di layar handphonenya Bapak dan Ibu, masuk ke aplikasi. Nanti Bapak dan Ibu bisa buktikan bahwa, oh iya, kalau udah lewat 3 tahun sudah positif. Makanya jangan kaget nanti kalau Bapak dan Ibu buka aplikasi, tahun pertama, kedua, ketiga, Bapak dan Ibu kan bayar terus, tapi kok masih minus, masih minus. Iya, karena kan saya sampaikan, tahun pertama sampai tahun ketiga itu ada selisih dulu. Dan itu besarnya sekitar 100 ribuan gitu ya, nggak banyak, nggak besar. Tapi silahkan buktikan begitu lewat tahun ketiga sudah positif gitu. Dan itu bisa Bapak dan Ibu cek langsung di layarnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah jalan 10 tahun, Bapak Ibu bisa lihat, oh alhamdulillah ya investasi saya sudah di 100 juta misalnya, padahal yang saya setorkan baru 70 juta. Nah, itu investasinya bisa Bapak dan Ibu cek di layar. Oke, itu program yang pertama. Ada lagi kerennya, menurut saya ini program kerennya luar biasa, TOP, BGT, SKL gitu ya. Keren banget, nget. Kenapa? Karena satu program tapi jadi solusi untuk teman-teman P3K khususnya. Nah, tadi saya berbicara tentang JHT ya, dan juga top up THT untuk P3K. Tentu saja P3K ada masalah lain, yaitu belum memiliki pensiun bulanan kan Bapak dan Ibu. Kalau PNS itu punya pensiun bulanan, tapi nggak gratis, potongannya 4,75 Bapak dan Ibu setiap bulannya gitu ya, 4,75% yang memang teman-teman PNS ini dapatkan potongan. Nah, tetapi Bapak dan Ibu P3K nggak dapat. Dengan program kami yang tadi, Taspensif, Bapak dan Ibu P3K pun memiliki peluang atau kesempatan untuk mendapatkan pensiun bulanan. Gimana tuh Mbak Sofi caranya? Caranya itu tadi, ikutan dulu program kami yang tadi, Bapak dan Ibu. Nanti ketika Bapak dan Ibu pensiun, untuk teman-teman P3K yang ketika pensiun, nilai estimasi akhir kontraknya di atas 60 juta. Sekali lagi,
khusus untuk Bapak dan Ibu P3K yang ketika pensiun nilai estimasi akhir kontraknya di atas 60 juta, maka berkesempatan mendapatkan manfaat pensiun bulanan. Jadi programnya ini bisa dilanjut dengan program pensiun bulanan dari Taspen Life setelah Bapak dan Ibu pensiun. Nah, kok ada minimalnya sih Mbak Sofi? Iya, karena kadang-kadang tuh bisa dilihat di layar ya, untuk Bapak dan Ibu P3K yang usianya sudah di atas 45 tahun, berarti kan manfaatnya juga tidak akan terlalu besar. Kenapa? Karena masa mengabdinya sudah semakin singkat gitu ya, dan berarti investasinya juga nggak akan terlalu lama. Ketika investasi waktunya tidak terlalu lama, tentu hasil investasinya pun tidak akan sebesar teman-teman P3K yang masih muda belia gitu ya. Nah intinya untuk teman-teman P3K yang nanti nilai tunainya di atas 60 tahun, kita balik lagi deh yang usia 30 ya, yang ini ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini kan kalau usia 30 tahun dengan 200.000 dapatnya 112. Ini kalau mau dilanjut jadi pensiun bulanan silahkan. Yang akan diterima nanti setiap bulan adalah 675.000 setiap bulan. Sampai kapan? Sampai teman-teman P3K atau Bapak dan Ibu tutup usia. Boleh Bapak dan Ibu bantu dicek, boleh dikeluarkan kalkulator, saya juga coba keluarkan kalkulator ya Bapak dan Ibu ya. Kita hitung sama-sama, misalnya 112 juta. Nih, saya keluarkan kalkulator di hadapan Bapak dan Ibu semua ya. 112 juta dibagi 12 bulan, kemudian dibagi 10 tahun. Sorry, dibagi 15 tahun katakanlah. Nah tuh, ternyata 112 juta itu Bapak dan Ibu saya sudah hitungkan di layar, itu habis dalam waktu 15 tahun. Artinya kalau Bapak dan Ibu pensiun usia 58, palingan usia 70 menjelang 80 sudah habis uangnya. Uang yang tadi Bapak dan Ibu punya dari program kami yang 112 juta itu palingan usia 70 sekian lah, hampir 80 udah habis. Tetapi dengan Bapak dan Ibu mengikuti program kami tadi, kami jamin meskipun uangnya habis, Bapak dan Ibu masih panjang usia katakanlah sampai 100 tahun, ya kami tetap bayarkan sampai dengan 100 tahun itu. Meskipun secara nilai tunai Bapak dan Ibu sudah kosong, sudah tidak ada sama sekali. Itu adalah tanggung jawab kami Bapak dan Ibu untuk memastikan pokoknya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pensiun bulanan sampai dengan tutup usia. Teman-teman P3K. Nah, aduh kok cuma P3K doang yang bisa mendapatkan pensiun bulanan? Kami juga PNS mau dong. Ya, PNS juga sebetulnya sudah dapat pensiun bulanan dari PT Taspen. Oke, manfaat yang terakhir tadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan, Mas Tony sudah cerita. Bapak dan Ibu P3K itu mendapatkan, dan PNS ya, mendapatkan manfaat JKK JKM. Kita bahas manfaat JKK. Sesuai dengan aturan undang-undangnya, Bapak dan Ibu nih yang saya mau lingkari ya Bapak dan Ibu ya, bahwa ternyata manfaat JKK JKM itu ada syarat ketentuannya Bapak dan Ibu, yaitu akan dilindungi selama dalam hubungan kerja atau waktu kerja. Oh, kayaknya sih simpel, tetapi hati-hati. Mas Tony tadi cerita itu sebetulnya memang terjadi ya, ada kejadiannya sebagai contoh. Bapak Ibu, manfaat JKK-nya PT Taspen itu berlaku di kepentingan kerja di jam kerja. Artinya, ketika Bapak dan Ibu membuka pintu rumah gitu ya, membuka pintu rumah, mau berangkat ke kantor. Nah, kemudian begitu membuka pintu rumah tentu saja kan perjalanan ya, perjalanan dari rumah menuju kantor. Setelah itu, selama berada di kantor. Selama berada di kantor, kemudian kembali lagi perjalanan menuju rumah sampai dengan pintu rumahnya ditutup. Kalau sampai nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan dijauhkan ya Bapak dan Ibu, sampai terjadi resiko kecelakaan, maka nggak usah khawatir, Taspen akan bertanggung jawab 100% karena Bapak dan Ibu berada di kepentingan dinas di jam dinas. Cuman tadi Mas Tony bilang kalau kecelakaannya ternyata di jalan raya dan melibatkan pihak lain, misalnya tabrakan gitu ya, maka pihak pertama yang akan jamin dulu adalah Jasara Harja 20 juta. Belum sembuh setelah Jasara Harja limitnya habis, nggak usah khawatir, Taspen tanggung jawab sampai dengan Bapak dan Ibu sembuh total pokoknya gitu ya. Taspen akan bertanggung jawab dengan catatan kecelakaan memang terjadi di jam kerja atau ada kepentingan kerja dari mulai buka pintu sampai dengan tutup pintu. Tapi Mas Tony bilang, Pak, Bu, hati-hati ya, karena ASN ini rata-rata mayoritas mau berangkat kantor sambil nganterin anak. Jadi ASN itu rata-rata berangkat kantor sambil nganterin anak. Kalau jalur antara berangkat kantor sama nganterin anaknya satu jalur sih nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Permasalahannya banyak yang jalurnya melenceng. Dan ini terjadi kasusnya di Pemkot Nia Selatan. Nia Selatan ada ASN mau nganterin anak, itu kan sebetulnya udah perlindungan PT Taspen tuh, JKK JKM. Nah, jalur ke kantor lurus, nganterin anak belok kanan 2 kilometer. Takdir Tuhan, kecelakaan meninggal dunia. Taspen bilang mohon maaf sekali, tapi itu tidak termasuk pengcoverannya PT Taspen. Kenapa? Tadi Mas Tony bilang jangan sampai keluar jalur ya Bapak dan Ibu ya. Bahkan jamnya juga harus sesuai jam kantor. Kalau jam kantor masuk jam 8, tapi kok Bapak dan Ibu masih di perjalanan jam 10 sampai terjadi kecelakaan, Taspen bilang mohon maaf tuh, tidak termasuk perlindungan PT Taspen. Nah, itu masih di jam kantor, tapi kalau keluar jalur udah nggak di cover. Sekarang pertanyaan saya pada Bapak dan Ibu semua, silahkan bantu jawab di chat box Bapak dan Ibu.
Saya tunggu di chat box ya. Menurut Bapak dan Ibu, kalau Sabtu Minggu, apakah Bapak dan Ibu masih masuk ke dalam perlindungannya JKK PT Taspen? Silahkan bantu jawab di chat box Bapak dan Ibu, saya tunggu. Menurut Bapak dan Ibu semua kira-kira nih, Sabtu Minggu terima kasih Pak, Ibu Tita, Bapak Amin, terima kasih. Iya, jawabannya adalah tidak, Bapak dan Ibu. Sabtu Minggu itu tidak masuk pengcoverannya PT Taspen, kecuali Bapak dan Ibu ditugaskan di hari Sabtu Minggu. Nanti ada surat keterangan dinasnya, itu sih tetap dilindungi. Jadi meskipun Sabtu Minggu, tapi kan ada kepentingan dinas. Jadi masih dilindungi. Nah, ini Sabtu Minggunya yang di rumah, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Itu berarti sudah tidak ada perlindungan sama sekali ya Bapak dan Ibu ya. Dan kalau sampai terjadi kecelakaan, aduh jangan salah Bapak dan Ibu, resiko itu kita nggak bisa milih-milih gimana terjadinya, kapan terjadinya. Kita nggak bisa milih, aduh kalaupun saya harus kecelakaan, tolong mudah-mudahan terjadinya pas saya lagi ngantor biar dapat perlindungan dari PT Taspen, kan nggak bisa. Kadang-kadang kita lagi tidur di rumah, tahu-tahu nauzubillahi min dzalik, kompor meledak. Itu kecelakaan juga. Dan itu tidak menjadi tanggungan PT Taspen, Bapak dan Ibu, karena tidak ada kepentingan dinas, bukan di jam dinas. Apalagi kalau Bapak dan Ibu lagi liburan ke Bali. Ya, itu mah udah jelas namanya juga liburan, tidak ada kepentingan dinas, bukan jam dinas. Bisa jadi harinya hari Senin, tapi kan cuti, jadi tidak dilindungi oleh PT Taspen. Nah, sekarang saya punya kabar gembira Bapak dan Ibu. Lagi-lagi PT Taspen bersama Taspen Life punya satu program terakhir untuk PNS dan P3K, di mana dengan program ini Bapak dan Ibu udah tinggal perem aja, udah merem tutup mata. Artinya Bapak dan Ibu nggak usah pusing lagi mikirin, aduh ini jam dinas nggak ya, ada kepentingan dinas nggak? Karena program ini melindungi Bapak dan Ibu 24 jam non-stop selama 1 bulan. Mau ada kepentingan dinas, tidak ada kepentingan dinas, tetap di-cover oleh program ini. Nah, sebelum itu saya pengen cerita dulu, dan nanti saya akan di dalam cerita ini akan saya lemparkan pertanyaan. Jadi silahkan nanti yang bisa jawab, boleh bantu jawab ya Bapak dan Ibu ya. Saya kemarin baru dari Surabaya Bapak dan Ibu, ketemu teman-teman P3K di Surabaya, ketemu wali kota Surabaya di sana. Intinya dari Jakarta menuju Surabaya naik pesawat itu kurang lebih 2 jam. Saya beli asuransi perjalanan pesawat saya, bayarnya 50 ribuan tuh, 2 jam durasinya. Saya tanya sama Bapak dan Ibu semua, kalau misalnya, karena saya sekarang berhadapan di hadapan Bapak dan Ibu, berarti saya sehat walafiat ya, tidak terjadi kecelakaan atas pesawat saya. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu, uang 50 ribu yang tadi saya bayar untuk asuransi perjalanan diri saya, kembali nggak ke saya? Uangnya dikembaliin nggak? Karena saya ternyata sehat. Silahkan Bapak dan Ibu. Dikembaliin, Bu. Boleh bantu jawab di chat box aja Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi saya bayar 50 ribu ke asuransi perjalanan diri pesawat saya, 50 ribu. Kira-kira uangnya kembali atau tidak Bapak dan Ibu? Ya, ada yang jawab tidak. Tidak, rata-rata sih jawabnya tidak. Betul, Bapak dan Ibu, nggak balik. Kalau saya sehat, pesawatnya nggak kecelakaan, uang 50 ribunya hangus. Ya saya sih alhamdulillah. Toh saya juga beli asuransi itu bukan karena saya mau kecelakaan. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi itu adalah bentuk upaya saya apabila sampai terjadi resiko itu, setidaknya saya punya perlindungan. Lagi-lagi Bapak dan Ibu ya, kita beli asuransi itu bukan karena kita berharap sakit, kita berharap kecelakaan, kita berharap waduh nauzubillah deh, enggak. Tetapi setidaknya kalau Tuhan sudah menakdirkan, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah takdirin Sofi harus meninggal karena kecelakaan, setidaknya saya punya pengcoveran atas peristiwa tersebut, sehingga nanti keluarga saya bisa memakamkan saya dengan layak, nggak usah nyusah-nyusahin, karena kan nanti di Indonesia tuh ada tahlilan lah gitu ya, ada biaya pemakaman dan lain sebagainya. Nah tapi nauzubillah, mudah-mudahan nggak kepake. Nah Bapak dan Ibu, uangnya hangus. Kemudian dari Surabaya menuju Jakarta, durasi 2 jam juga penerbangan. Saya beli lagi asuransi, tentu saja sama 50 ribu. Jadi total uang yang saya bayarkan untuk asuransinya adalah 100 ribu rupiah. Durasi 4 jam penerbangan. Dan itu hangus sepenuhnya. Pertanyaan saya selanjutnya, silahkan masuk ke chat box Bapak dan Ibu. Kalau saya beli asuransi pesawat tadi, asuransi perjalanan diri atas pesawat saya, tapi ternyata Tuhan menakdirkan saya kecelakaannya justru pas lagi naik Grab dari rumah menuju bandara. Kira-kira dari asuransi yang 50 ribu tadi, Bapak dan Ibu, saya akan dapat uang pertanggungan atau enggak? Kalau ternyata kecelakaan meninggal dunianya itu pas lagi naik Grab, silahkan jawab di chat box. Terima kasih Pak Jaya, terima kasih banyak Pak Faris, terima kasih jawabannya tidak dapat. Mbak Sofi mohon izin, 2 menit lagi Mbak Sofi. Baik, siap. Jadi tidak dapat sama sekali ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya ternyata saya kecelakaannya pas lagi jalan kaki juga nggak dapat. Sekarang Bapak dan Ibu, kalau PT Taspen punya program di mana Bapak dan Ibu akan di cover 24 jam non-stop atas resiko kecelakaan jenis apapun, bukan cuma benturan benda keras, artinya kayak tabrakan gitu ya, tapi gas kayak tadi, gas meledak, atau mungkin lagi berenang tenggelam, pokoknya jenis kecelakaan apapun yang menyebabkan meninggal dunia, di cover bukan cuma 4 jam kayak saya tadi, naik pesawat cuma 4 jam bayar 100 ribu, ini di cover 24 jam non-stop selama 1 bulan full. Kira-kira tebak-tebakan, yang jawabnya benar saya kasih hadiah. Kira-kira berapa premi yang harus Bapak dan Ibu bayarkan?
Jawabannya cukup dengan Rp5.000 saja. Dengan Rp5.000 kami akan memberikan perlindungan 24 jam nonstop kapanpun dimanapun dengan pertanggungan yang akan kami berikan sebesar Rp60 juta. Jadi hanya nambahin dari premi tadi, premi yang tadi Bapak dan Ibu ikuti, yang tadi untuk top up JHT atau THT, plus tambah 5.000 perak doang, maka Bapak dan Ibu bisa tutup aja, udah nggak usah mikir lagi nih ada kepentingan dinas, tidak ada kepentingan dinas, akan terlindungi sepenuhnya atas resiko kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia. Oke, saya rasa cukup sekian, penjelasan dari saya sudah cukup. Bapak dan Ibu nanti di link, staff saya akan kasih, Mbak Sihar, tolong masuk ke chat box Bapak dan Ibu, staff saya akan kirim satu link, silahkan Bapak dan Ibu isi linknya. Jadi untuk Bapak dan Ibu P3K khususnya atau PNS yang berminat mengikuti program kami tadi, yang top up 200.000 plus 5.000-nya sudah masuk gitu ya, itu silahkan mengisi linknya. Nanti untuk pendaftaran dan lain sebagainya akan kami informasikan selanjutnya setelah Bapak dan Ibu mengisi link. Program ini bukan mandatori Bapak dan Ibu. Program yang tadi saya sampaikan adalah bentuk upaya dari PT Taspen agar Bapak dan Ibu ASN di Indonesia bisa mendapatkan manfaat optimal. Yang tadinya nggak punya JHT bisa dapat manfaat JHT, yang tadinya THT-nya cuma dapat 80 juta doang, bisa dapat sampai 200-300 juta gitu ya dengan program ini. Silahkan Bapak dan Ibu bisa masuk ke chat box, nanti ada link yang akan Mbak Sihar berikan untuk Bapak dan Ibu semua. Link itu boleh diisi, boleh enggak, karena program ini bukan mandatori, jadi voluntary atas memang kesadaran Bapak dan Ibu semua. Dari saya cukup sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.